bersyukur Tuhan. Saat ini kami tanggalkan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami hanya mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan buat usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Tempat di mana kami tinggal, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau tempatkan kami di kota kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih jika pagi hari ini kami boleh dengan bebas leluasa menyembah Tuhan. Sebab itu layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni kami dari kelemahan kami. Ampuni kami dari pelanggaran kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan biar turun atmosfer surgawi di tengah-tengah kami pagi ini. Dan Roh Kudus biar Kau bekerja di tengah-tengah kami saat ini. La la la
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami melihat kekudusan-Mu.
pernah terlambat hidup kami. Ya Rabasekerebe. Terima kasih Tuhan, Kau selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas di hidup kami, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab-Mu Tuhan tiada yang mustahil.
Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami terima kemenangan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Tuhan yang besar, yang Kau telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Engkau yang layak Tuhan dipuji, Engkau layak, layak Tuhan disembah, layak dipuji. Tinggikan, tinggikan nama-Nya selamanya. Layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Engkau yang layak, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan nama-Nya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, Bagi-Mu segala kuasa. Bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa. Bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan, tinggikan nama-Nya selamanya. Layak, layak Tuhan dipuji. Layak bisa
Tuhan buat pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Sempurnakan setiap apa yang kami buat pagi ini. Sempurnakan penyembahan kami. Sebab yang kami rindu, semua menyukakan hati Tuhan. Semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami untuk kami memperkatakan deklarasi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk mendatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022
kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan keajaiban, hari yang penuh dengan berkat-Mu, hari yang penuh dengan kelimpahan yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua apa yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Biar lewat pujian penyembahan tadi Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Roh kebenaran mengajar untuk setiap kami, memberikan kepada setiap kami pengertian pewahyuan yang baru untuk menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di Praise and Worship setiap pagi di tempat ini. Haleluya. Saudara, kita belajar dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ini sebelumnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya ya saudara-saudara di tepi danau Tiberias. Dan beberapa muridnya ada Simon Petrus, Nathanael, Thomas ya saudara. Itu beberapa mereka itu mencari ikan. Dari malam sampai pagi sampai Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa. Alkitab cerita begitu ya saudara-saudara. Dan ketika Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid yang sudah menangkap ikan, mencari ikan itu. Ayat yang ke-5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya saudara, semalam mereka mencari ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus itu sungguh sangat peduli dengan hidup daripada para muridnya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Lauk pauk itu berbicara tentang kebutuhan sehari-hari. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kita ya saudara-saudara. Hai anak-anak, saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Pengalaman mereka sebagai nelayan tidak membuat mereka ini bisa mendapatkan keberhasilan ya saudara-saudara. Kenyataannya setelah semalam mereka mencari ikan, nggak dapat apa-apa tuh. Alkitab cerita begitu, tidak ada itu jawab daripada para murid. Tetapi ayat yang ke-6 Tuhan bilang, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena
banyaknya ikan. Jangan hilang dulu. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini perintah Tuhan, padahal itu hari sudah siang. Mungkin para nelayan ini lebih berpengalaman daripada Tuhan Yesus. Tetapi mereka sudah punya pengalaman dulu ya saudara-saudara. Ingat pada waktu para murid juga suruh menebarkan jala ke tempat yang dalam. Para murid langsung menebarkan jala mereka. Sampai jala mereka itu penuh dengan ikan dan tidak menjadi koyak. Alkitab cerita begitu ya saudara. Artinya ketika saudara dan saya menurut dengan apa yang Tuhan mau ya saudara-saudara. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ini firman-Nya. Sekalipun hari sudah siang, tapi ketika itu kan tidak lazim untuk mencari ikan. Tetapi ketika para murid ini menurut dengan apa yang Tuhan mau, mereka memperoleh hasil yang luar biasa ya saudara-saudara. Kenapa di sebelah kanan perahu? Kenapa nggak di sebelah kiri ya saudara-saudara? Di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi artinya ketika kita mengerjakan bagian kita bersama dengan Tuhan, maka sesuatu perkara yang ajaib. Demikian juga dari cerita ini kita bisa belajar. Sekalipun itu tidak mungkin, sekalipun udah dilakukan oleh para nelayan yang sudah mungkin punya pengalaman. Tetapi sekali lagi dikatakan, pengalaman tidak membuat sesuatu yang bisa berhasil. Tapi nurut Tuhan pasti akan mendapatkan sesuatu hasil yang ajaib dan luar biasa. Di luar kemampuan secara manusia ya saudara. Lauk pauk juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Kok itu? Itu bukan Filipi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya saudara, ini Allahku, Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah takut ya saudara, seperti cerita ini. Sekalipun para murid itu tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka mengerjakan bagiannya. Tetapi ketika ada firman, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita percaya Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lauk pauk adalah berbicara pemeliharaan Tuhan ya saudara-saudara. Jadi terus perkatakan ketika saudara dan saya sering ngomong mendeklarasikan ayat ini ya saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena ada banyak keperluan ya saudara-saudara untuk pelayanan yang disediakan di tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang memenuhi segala keperluan apapun yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sendiri yang akan memelihara akan hidup saudara dan saya. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang hidup, yang sudah bangkit, yang sudah menang dari segala kematian dan sudah memberikan hidup yang baru buat saudara dan saya. Dan saya percaya ya saudara-saudara, Tuhan juga yang akan memelihara akan setiap kebutuhan yang saudara dan saya perlukan.
tebarkanlah jalamu. Ini berbicara kuat buat di dalam hidup saya. Bukan saja menjadi wadah untuk menangkap berkat Tuhan, tapi lewat hidup saudara dan saya, kita ini boleh menjadi alatnya Tuhan, ya saudara-saudara. Tebarkanlah jalamu. Di Sion ini ada radio, ada sekolah, ya saudara-saudara. Itu yang bisa menjaring banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Lewat radio, lewat siaran-siaran radio, ya saudara, yang terus mengalirkan air kehidupan, mengalirkan suara kebenaran untuk boleh didengar dan disampaikan sampai seluruh bumi, ya saudara. Banyak negara yang boleh mendengar akan siaran radio Suara Gracia, ya saudara. Dan itu boleh menjaring banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari sekolah pun banyak jiwa-jiwa yang ditangkap dan dibawa di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Biar lewat hidup saudara dan saya juga boleh menjadi alatnya Tuhan. Ayo tebarkan jalamu, ya saudara. Hidup saudara dan saya ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat, bukan untuk kebutuhan dan keperluan kita, ya saudara-saudara. Tetapi Tuhan sudah menjamin di ayat yang tadi sudah secara jasmani itu saya jabarkan. Tapi secara rohani kita ini juga boleh menjadi saluran berkatnya Tuhan, ya saudara. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, kalau dipikir-pikir di radio itu cuma dengarnya suara, ya saudara. Orang gak bisa lihat mukanya penyiar, tapi mereka adalah orang-orang yang setia di dalam melakukan bagiannya, ya saudara. Sekalipun mereka itu tidak tampil seperti di sini bisa kelihatan jadi singer, jadi song leader, itu orang bisa lihat. Tapi kalau di radio Suara Gracia itu cuma suaranya saja yang mereka boleh katakan, boleh siarkan, ya saudara-saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang setia karena mereka punya pengabdian kepada Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup saudara dan saya juga ayo lakukan dengan penuh kerelaan. Kita boleh menjadi wadah yang besar untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat pelayanan kita, ya saudara-saudara. Lewat apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kita kerjakan dengan penuh kerelaan dan pengabdian. Kita lakukan semuanya dengan penuh passion, ya saudara-saudara. Kita punya minyak love, kita punya gelora cinta yang dari Tuhan untuk tetap terus mengerjakan dengan penuh sukacita. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapat upah, ya saudara-saudara. Karena Tuhan yang sudah menjamin hidup saudara dan saya. Seperti tadi cerita, adakah lauk pauk? Sampai Tuhan itu mendetail, ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya, jangan pernah takut. Tuhan adalah pemelihara hidup saudara dan saya. Dari hari ke hari, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Alkitab yang janji, ya saudara-saudara, puji Tuhan. Ayat yang terakhir dalam 2 Timotius berapa tadi, 21 kalau nggak salah. Dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Biarlah saudara dan saya menjadi perabot Tuhan yang mulia, ya saudara-saudara. Karena kita ini mengabdinya bukan kepada manusia. Memang kita mendapat mandat, mendapat arahan, mendapat tugas itu dari pemimpin. Tapi kita lakukan semuanya
untuk Tuhan. Dan kita boleh menjadi perabot Tuhan yang mulia, yang dikuduskan, yang dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih baik, lebih jelas, lebih sederhana. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat. Jadi kita ini harus mempunyai satu komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mempunyai sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Tuh ya saudara. Jadi seringkali kita mendapat sesuatu yang istimewa dari Tuhan karena Tuhan memilih saudara dan saya. Ia menjadi milik yang khusus ya, beda dengan yang lain dan berguna bagi tuannya. Ada gawenya ya saudara-saudara, bukan sebagai penggembira tapi ada melakukan tugas buat tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Amin ya saudara. Biar ini menjadi acuan, dorongan buat setiap kita. Iya Tuhan, saya ini mau menjadi alat-Mu, menebarkan jala hidupku untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadikan hidup ini punya pengabdian, punya kerelaan. Saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kita boleh terus dipakai oleh Tuhan. Menjadi orang yang istimewa. Dengan keperluan yang istimewa, menjadi orang yang khusus ya saudara-saudara. Karena hidup saudara dan saya ini berguna buat Tuhan. Sehingga pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya dapat kita lakukan dengan penuh sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan karena kita tugas, tapi karena kita punya passion, punya gairah, punya kerelaan, punya pengabdian. Tebarkan jalamu, apapun yang kita kerjakan untuk melayani jiwa-jiwa ya saudara-saudara. Sekalipun itu orang lain tidak melihat. Mungkin kalau di dapur panas, kompor ngadepinnya ya saudara-saudara, racik-racik, wah macam-macam. Kalau di dapur itu ramenya bukan main. Dan sebentar ada, aduh kena peso. Ya saudara-saudara, cepet cari Tensoplas. Itulah yang dikerjakan, bukan untuk manusia. Memang kita melayani manusia, tapi biarlah itu passion terus mengalir. Passion yang dari Tuhan ya saudara-saudara. Kita kerjakan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun itu kita melayani jiwa-jiwa, tapi biar jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan lewat setiap apapun yang kita kerjakan. Mari saudara dan saya, tebarkan jalamu. Terus kerjakan apa yang menjadi bagian hidup saudara dan saya. Menjadi wadah yang bersih, yang boleh dipakai oleh tuannya. Menjadi alat-alat Tuhan yang mulia, yang dipandang layak oleh tuannya. Sehingga hidup saudara dan saya boleh membawa jiwa-jiwa, boleh memenangkan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan, tapi biar lewat hidup saudara dan saya. Karena ada Tuhan, ada passion Tuhan dalam hidup kita ya saudara-saudara. Sehingga lewat hidup kita apapun yang Tuhan percayakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan. Biarlah hari-hari terakhir ini kita semakin giat mengerjakan semua bagian kita untuk Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita boleh melihat jiwa-jiwa boleh dipuaskan dengan segala apapun yang kita boleh lakukan. Dan Tuhan yang dimuliakan untuk semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Coba ditayangkan lagi Mazmur tadi. Yang tadi ayatnya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, ya. Mazmur 121 ayat berapa itu? Ayat 5, ya. Tuhan itu penjaga kita. Tuhan itu adalah naungan di sebelah tangan kananmu. Saudara, kita tadi sudah disampaikan tentang murid-murid itu pekerjaannya memang seorang penjala ikan, ya, penangkap ikan. Jadi memang dia kerjaannya itu sudah pekerjaannya sehari-hari. Nah, tapi jadi dia tahu persis kalau nangkap ikan itu malam. Karena kalau malam itu ikannya pada keluar. Saudara, saya teringat kepada kita ada beberapa saudara-saudara kita yang kerjaannya itu punya kapal nangkap ikan. Mereka bilang kapalnya itu dikasih lampu-lampu yang terang sekali dan harus berjalan pada waktu malam. Jadi berlayarnya malam. Begitu nanti di tengah laut, nanti kalau gelap sekali, itu lampunya terang, itu ikan-ikan pada keluar semua, katanya gitu. Nah, jadi kita tahu, mereka sudah tahu teknik di dalam menangkap ikan. Tapi ternyata dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya, dengan keahliannya, ternyata mereka tidak dapat apa-apa. Sampai akhirnya saat Tuhan katakan, kamu kok tidak dapat apa-apa. Ya, secara garis besarnya Tuhan ngomong, kamu pinter, kamu bisa. Ternyata kok hasilnya nol. Ya. Coba sekarang bersama aku, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan hasilnya luar biasa. Biarlah dalam hidup kita, kalau kita menjadi berkat, ya, kita melakukan semua pekerjaan Tuhan, belajar gantungnya sama Tuhan. Tuhan itu penjaga kita, Tuhan itulah yang menjadi naungan kita di sebelah tangan kita. Jangan sendiri, akan gagal. Semua yang kita kerjakan sendiri itu pasti gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan pasti menghasilkan hasil yang luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Supaya jangan sombong. Supaya kita itu tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Supaya benar-benar kita gantung sama Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, di tangan sebelah kananmu lah aku akan dapat mengerjakan semuanya. Ya, gantung sama Tuhan, maka engkau akan berhasil. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kau sediakan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh menyembah engkau selama 1 jam. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tahu membersihkan hidup kami setiap hari. Supaya benar-benar kami menjadi bejana yang siap untuk dipakai kapanpun engkau mau memakai kami. Bersama dengan engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam namamu, kami mau menyerahkan akan hidup kami ini ke dalam tanganmu. Engkau tahu persoalan serta problem kami masing-masing. Baik saat ini dalam pergumulan kami Tuhan. Mungkin banyak sekali saat-saat yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Yang sudah lama berdoa dan seolah-olah engkau belum mendengarkan. Tapi hari ini Tuhan kau katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka engkau akan memperoleh. Buat kami bergantung kepadamu. Supaya kesembuhan dapat kami terima. Saat ini kami berdoa buat yang mengalami banyak persoalan-persoalan perekonomian Tuhan. Banyak hal, baik utang piutang maupun usaha yang mulai merosot.
ataupun kita mengalami banyak kendala di dalam pekerjaan, di dalam perdagangan, Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengerti keadaan kami. Tapi satu perkara, sebagaimana Engkau mengerti kesulitan murid-murid, Engkau pasti mengetahui kesulitan kami semuanya. Engkau datang Tuhan dan tolong mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Karena ada pertolongan yang daripadamu. Buat Tuhan, mereka gantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mau mendengar dan menolong mereka. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mempunyai kekuasaan yang melebihi dari semuanya. Kami punya Tuhan yang luar biasa, seperti pujian yang kami nyanyikan tadi. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Dan saat ini kami tetap mau berdoa untuk keadaan keamanan lalu lintas yang mulai saat ini sangat-sangat ramai Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang akan mengendalikan keadaan keramaian daripada lalu lintas arus mudik ini. Engkau yang akan menata sampai tidak ada banyak yang mengalami kecelakaan. Karena mereka mau mudik Tuhan, ingin senang-senang Tuhan. Supaya jangan sampai terjadi kemacetan yang berlebihan. Supaya jangan sampai Tuhan mengalami kecelakaan. Kami berdoa dengan semua penataan daripada pemerintah, maka semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengadakan pemulihan yang luar biasa. Pemulihan dalam segala bidang Tuhan. Baik perekonomian maupun dalam segala bidang apapun. Ekspor, import, biar berjalan dengan baik. Semua perekonomian menjadi maju. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju dan dipulihkan kembali. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Biarlah keadaan cuaca di Indonesia ini Engkau sendiri yang akan mengaturnya. Karena kami tahu semua malapetaka tidak akan terjadi jikalau belum waktunya. Kami percaya Tuhan, jikalau kuasa kegelapan ingin menghancurkan dunia ini, kalau belum waktunya Engkau sanggup untuk menahannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari boleh menaikkan doa-doa kami buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau, dengan pengurapan yang ada dalam hidup kami setiap hari, maka akan terjadi suatu pernaungan yang daripadamu, perlindungan yang daripadamu. Biar mata kami penuh dengan urapan-Mu, telinga kami penuh dengan urapan-Mu, bibir mulut kami dan hati kami, semua dipenuhi dengan urapan yang berasal dari Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Ini tangan kami Tuhan, biar tangan kami diurapi dengan minyak yang baru, sehingga kami tahu apa yang kami kerjakan semua menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Berkati kaki kami supaya kaki kami juga berjalan Tuhan dalam jalan yang sudah Engkau rencanakan untuk kami jalani hari ini. Biar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biar semua perjalanan kami menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sekarang kami terbang dengan kuat bahagia.